Baik, selamat pagi. Kita bertemu kembali di pertemuan 2 ini ya, kita akan bahas mengenai array ya. Array itu nanti ada satu dimensi dan multidimensi ya. Untuk pertemuan 2 kita akan bahas mengenai array satu dimensi. Baik, apa yang akan kita lakukan bila kita memiliki banyak data yang akan kita simpan di dalam sebuah variabel gitu ya. Misalkan kita mau menyimpan nama mahasiswa di kelas ini, apa yang akan kita lakukan jika kita memiliki banyak data yang akan kita simpan ke dalam sebuah variabel gitu ya. Nah, misalkan kita mau menyimpan nama-nama mahasiswa di kelas ini ya. Nama mahasiswa di kelas ini gitu ya. Nah, mungkin kita akan melakukannya seperti ini, misalkan ya, saya copy aja. String nama mahasiswa gitu ya, sama dengan siapa contohnya, nama Ahmad Ibnu misalkan gitu ya. Tuh, ya. Kemudian lagi misalkan saya mau masukin lagi string nama MHS 2, ini kan nama MHS 1 tadi ya. Coba nama mahasiswa 1, nama mahasiswa 2 sama dengan siapa, Yon Tagur misalnya ya. Ini titik koma, kemudian satu lagi ya, saya mau simpan string nama mahasiswa 3, siapa satu lagi nih, misalkan Dwi Kurniawan gitu ya. Tuh, dan seterusnya gitu ya. Nah, hal ini sah-sah saja gitu ya, tetapi kita mesti pikirkan masalahnya nanti bagaimana kalau datanya itu sampai ratusan gitu ya. Ya, bagaimana jika data yang akan kita input itu berjumlah ratusan atau bahkan ribuan ya. Nah, pastinya ya lelah ya. Pastinya capek dong kita buat variabel sebanyak ratusan bahkan sampai ribuan gitu ya. Nah, maka dari itu kita perlu array untuk menyimpan semua data ini ya. Jadi kita bisa simpan di dalam array. Tuh ya. Ini saya aja. Nah, jadi array itu apa sih gitu ya? Jadi kalau kita simpulkan, jadi array adalah kita bisa sebut dia sebagai struktur data ya. Struktur gitu ya. Struktur data yang digunakan untuk proses pengumpulan ya. Pengumpulan data yang bertipe sama gitu aja ya. Tadi kan sama ya, contohnya tipenya untuk nama mahasiswa kita kasih string gitu ya. Nah, kita bisa
sebutkan ini aja ya, jadi array adalah struktur data yang digunakan untuk proses pengumpulan data yang bertipe sama gitu ya. Atau bisa juga kita array itu merupakan variabel, bisa juga ya tadi ya, variabel yang bisa menyimpan banyak data, simpan banyak data di dalam satu variabel, di dalam tipe satu variabel ya. Nah, sementara definisinya seperti ini saja ya, yang penting paham gitu ya. Nah, kemudian array itu menggunakan indeks ya. Array itu menggunakan indeks. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya gitu ya. Nah, kemudian array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Nah, saya kasih contoh gini kan, tadi ya, nama MHS itu tadi kan sama dengan itu ada siapa tadi, Ahmad Ibnu, Yon Tagur sama Dwi Kurniawan. Ahmad Ibnu, Yon Tagur, sama siapa lagi, satu lagi Dwi Kurniawan ya. Jadi yang dimaksud indeks ini, yang ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, yang ini indeks ke 2 gitu ya. Jadi array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya gitu ya. Nah, biasanya indeksnya itu dimulai dari 0 gitu ya. Dari 0. Oke. Ya. Jadi ini yang mesti pahami dulu di awal ya. Kemudian nah, kalau kita sudah pahami ini ya, tadi apa itu array, kemudian sebenarnya array itu kita gunakan untuk apa, sekarang kita akan pahami bagaimana mendeklarasikan sebuah array gitu ya. Deklarasi sebuah array atau cara membuat array gitu aja ya. Gimana cara membuat array? Itu ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan. Cara yang pertama ya, ini aja ya. Tipe data, kemudian tipe data kurung siku, kemudian baru nama arraynya gitu ya, nama arraynya, titik koma. Saya geser aja ya. Contohnya tadi, kalau tadi berarti contohnya sampel gitu ya,
Tipe datanya apa tadi? String kurung siku, saya geser deh biar kelihatan. Terus nama mahasiswa ya. Nih, itu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya hapus aja deh. Cara yang kedua nih ya. Tipe data, oh sorry ya, ini nama arraynya baru kurung sikunya, ini juga bisa ya. Tapi kalau contohnya berdasarkan kasus yang tadi, berarti string ya, nama MHS baru kurung siku, kurung siku. Nah, ini ya. Tuh. Nah, kalau cara yang ketiga kita bisa buat objek baru, berarti ya kita bisa buat objek baru. Di tipe data kemudian ini ya, nama arraynya kemudian kita buat objek baru tipe data ya. Tipe datanya apa? Ini indeksnya, ini jumlahnya, misalkan tadi ada berapa, tadi 3 gitu ya. Itu ya. Nah, kalau kita contohkan berdasarkan kasus yang tadi, sampel string nama MHS sama dengan new string gitu ya, panjangnya 3. Nah, bisa kecilin ya. Jadi ada 3 cara untuk mendeklarasikan sebuah array. Ini saya kasih tebel aja tuh. Yang pertama, ini kurung sikunya berada di belakang nama array. Yang kedua, kurung sikunya berada di depan nama array gitu ya. Yang ketiga oh salah. Yang ketiga kita buat objek baru gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian array yang kosong itu kita bisa isi dengan data dan dipastikan data yang kita input itu sesuai dengan tipe datanya. Oke, baik. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk array yang kosong ini kita bisa isi dengan data ya. Pastikan nanti data yang diisi itu sesuai dengan tipe datanya gitu ya. Isi array. Nah, apa sih contohnya? Contohnya tadi nama MHS indeks ke 0 itu kita bisa isi dengan nama apa tadi ya, lupa saya, Yon Ahmad Ibnu, Yon Tagur, Dwi Kurniawan. Ahmad Ibnu, gitu ya. Ini isinya. Kemudian nama MHS indeks ke 1
dengan nama Yon Tagur tuh ya. Sorry. Salah. Kemudian nama MHS indeks kedua Dwi Kurniawan ya. Nah, ini isinya kita bisa isi array itu. Nah, sesuaikan nanti isinya ini sesuaikan dengan tipe data yang kita masukkan tadi ya. Kalau tipe datanya string, pastikan bahwa nilainya juga bertipe string gitu ya. Nah, atau kalau tidak mau repot, ini kan atau kita bisa mengisikannya seperti ini. String gitu ya. Nama MHS itu sama dengan, nah untuk seperti ini kita bungkus di dalam kurung kurawal ya. Begini ya. Ahmad Ibnu Ibu Ahmad Ibnu Yon Tagur, terakhir adalah Dwi Kurniawan ya. Akhiri dengan titik koma gitu ya. Nah, ini ya. Kita bisa membuatnya satu-satu nih, atau kalau mau ringkas seperti ini di bawahnya. Data, kemudian nama arraynya, isikan nilainya. Tuh. Nih, saya lebarin aja ya. Ya, jadi gitu untuk memberikan nilai atau isi pada array. Nah, jadi kita sudah tahu kalau array memiliki indeks itu untuk memudahkan kita mengakses datanya gitu ya. Karena itu kita bisa ambil datanya dengan cara ya, buat ini baru lagi mengambil data array. Saya nggak konsisten nih ya, kadang huruf besar huruf kecil. Ambil data ini tadi mengisi array, ini mengambil data array. Ya, array memiliki indeks ya, biar kita mudah array memiliki indeks biar kita mudah untuk mengambil datanya gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, kayak gini caranya, cara untuk mengambil data array. Ini kita copy aja ini. Kita kan sudah punya array dengan nama mahasiswa yang isinya 3 buah indeks. Indeksnya ingat itu dimulai dari angka 0 gitu ya. Indeksnya dimulai dari angka 0. Ini ya, kita punya array ini ada 3 buah indeks di dalamnya. Nah, gimana cara cara mengambil datanya? Caranya itu system.out println gitu ya. Apa yang dipanggil? Dipanggil nama MHS gitu ya. Yang mau dipanggil indeks ke berapa? Misalkan 0 gitu ya. Nah, kalau indeks 0 berarti nanti ini saya kayak gini deh biar nanti kamu kelihatan bedanya ya. Kalau indeks 0 yang dipanggil berarti nanti outputnya apa? Outputnya adalah Ahmad Ibnu gitu ya. Kita coba lagi kalau nanti misalkan sistem amat system.out.println ya. Ini nama MHS indeks ke-1 ya. Oke.
dapat dipastikan bahwa yang diambil adalah data indeks ke 1 dengan nama Yon Tagur gitu ya. Satu lagi system.out.println nama MHS indeks kedua. Nah, ini juga sudah bisa kita pastikan bahwa hasil yang dicetak adalah Dwi Kurniawan. Oke, gitu ya. Nah, ini gimana cara mengambil data di dalam sebuah array. Panggil nama arraynya, kemudian pastikan indeks keberapa yang akan kita panggil gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau seperti ini kita kan memanggilnya satu-satu nih. Cetak nama mahasiswa indeks 0 Ahmad Ibnu, indeks 1 Yon Tagur, indeks ketiga indeks kedua Dwi Kurniawan. Nah, kita bisa menggunakan for atau while untuk untuk mengambil data array ini, karena ini datanya cuma 3 gitu. Nanti kalau bayangkan kalau datanya 100 gitu ya, kita harus mengetikkan ini sebanyak 100. Nah, untuk menyederhanakan itu ya, kita bisa menggunakan for dan while gitu ya. Kita bisa menggunakan perulangan ya, for dan while untuk memanggil data di dalam array gitu ya. Contohnya apa tadi ya? Contohnya tadi kalau kita mau memanggil manggil 3 data ini integer, masih ingat ya untuk perulangan for? Kalau tidak ingat nanti ada video mengenai gimana kita membuat perulangan menggunakan for dan while. Nanti akan saya share linknya. Silakan dilihat dulu video tersebut agar bisa lebih paham. Integer misalkan kita kasih variabel i yang nilainya 0 gitu ya, karena indeksnya dari indeks ke 0. Kemudian i itu lebih kecil sama dengan length aja ya. Kita kasih length, fungsi length aja. Nama mhs.length gitu ya. Kemudian i plus plus system.out.print lain ya. Panggilnya gimana? Panggilnya misalkan ini aja deh. Nama MHS pertama ke gitu ya, nama MHS ke ini ya. Ini saya kasih berarti apa yang dibaca? I dulu ya, ke I. Tuh. Nih. Ke 1 misalkan ya. Saya kasih ini aja. Sorry. Ini susah banget. Nama MHS indeks ke apa? MHS indeks ke I gitu ya. Ini saya lebarin deh. Nah, biar satu baris. Ya. Ini juga saya kasih spasi biar kelihatan
jaraknya ya. Ini isinya nih, saya copy aja di sini. Nah, itu ya. Berarti nanti dipastikan bahwa hasilnya adalah nama mahasiswa ke satu Ahmad Ibnu, ke 2 Yontagur, 3 Dwi Kurniawan. Oke, nanti kita coba saja untuk membuktikannya ya, kita coba di Netbeans. Ini kita lanjut dulu. Oke ya, jadi gini ya. Nah, untuk biar kelihatan nanti kamu tidak cuma membayangkan ya, kita coba aja ya. Oke, buka saja Netbeans-nya. Ini saya kasih kelas dan array latihan array 1 dimensi ya. Klik tombol finish. Saya besarin seperti biasa, saya hapus saja biar ringkes ya. Oke, tadi ya ISBN masih ingat ya. Kemudian kita akan buat ini array dengan nama MHS tadi ya, sama dengan apa aja tadi ada Ahmad Ibnu, dan ada Yontagur jadi ngetop nih, sama Dwi Kurniawan. Oke, yang pertama kan tadi kita bisa sistem show tag gitu ya, sistem out s dot print line ya. Gimana cara manggilnya? Nama MHS, kemudian yang kita panggil indeks ke 0 misalkan ya. Kita jalanin dulu, kita coba run atau shift F6 ya. Nih, Ahmad Ibnu. Nah, begitu juga kita panggil indeks ke 1 Yontagur gitu ya. Ada satu lagi indeks kedua, kita jalanin Ahmad Ibnu, Yontagur, Dwi Kurniawan kurang N ya. Tuh. Nah, masalahnya tadi kalau datanya misalkan di sini ada 100 gitu ya, berarti kita harus memanggilnya sebanyak 100 kali gitu ya, menginputkannya sebanyak 100 gitu ya. Nah, ini kan berarti butuh waktu ya, memakan waktu. Nah, kita bisa menggunakan for gitu ya. Nah, ini saya komen dulu ya, saya jadiin komen aja. Oke, ini untuk membuat perulangan dengan for kayak gini, for ini integer i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil nama MHS dot length i plus plus i plus plus gitu ya. Udah, kalau sudah tinggal kita panggil nama
mahasiswa ke I gitu ya, mahasiswa ke I saya kasih gini aja, dipanggil adalah nama MHS, indeksnya indeks I. Nah, kalau sudah kita coba jalanin filenya ya, ini hasilnya karena isinya ada 3. Kalau saya tambahkan misalkan lagi Denny gitu ya, kita jalanin cuma 1 Denny gitu ya. Nah itu ya, mudah-mudahan sampai sini bisa paham ya untuk array yang 1 dimensi. Untuk tugas coba kamu buat sebuah string array yang menginisialisasi bulan dalam setahun, gitu ya. Kemudian untuk gunakan for atau while untuk mengambil datanya ya, gitu. Ini untuk latihan saja deh, latihan di rumah, latihan saja deh, latihan. Buat sebuah string array untuk menginisialisasi bulan dalam setahun ya. Kita tahu dalam setahun itu ada berapa bulan? 12 bulan ya, 12 bulan. Kamu buat sebuah variabel untuk menampung di bulan-bulan ini. Kemudian gunakan for atau while untuk mengambil datanya, tampilkan ya. Jadi kalau outputnya gitu ya, outputnya berarti nama bulan dalam setahun, ini outputnya ya, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai dengan Desember. Terus aja gitu. Ini outputnya. Oke, gitu ya. Apa yang bisa saya sampaikan untuk array 1 dimensi ini. Jadi saya simpulkan kenapa kita perlu menggunakan array. Jadi array itu kita gunakan jika kita sudah menggunakan data yang kompleks, yang banyak gitu ya. Nah, array itu sendiri adalah struktur data yang digunakan untuk proses pengumpulan data yang tipe datanya sama. Atau bisa juga kita sebut merupakan variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Nah, nanti untuk mudahkan akses, array itu menggunakan indeks. Kemudian, nah ini cara mendeklarasikannya. Ini ada 3 cara, kalian bisa gunakannya sama saja gitu ya. Untuk mengisinya, mengisi data array seperti ini. Untuk menyingkatnya kalian gunakan seperti ini. Oke, untuk latihannya ini juga singkat. Silahkan kalian coba di rumah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sedikit tapi